Psikoanalisis dalam sastra memiliki 4 kemungkinan pengertian. Pertama, studi psikologi pengarang sebagai tipe atau sebagai pribadi. Kedua, studi proses kreatif. Ketiga, studi tipe dan hukum-hukum psikologi yang diterapkan dalam karya sastra. Keempat, mempelajari dampak sastra pada pembaca. Namun, pengertian yang digunakan dalam psikoanalisis adalah pengertian ketiga karena sangat berkaitan dengan bidang sastra. Sejarah. Munculnya pendekatan psikologi dalam sastra disebabkan oleh meluasnya perkenalan sarjana-sarjana sastra dengan ajaran-ajaran Freud yang mulai diterbitkan dalam bahasa Inggris, yaitu The Interpretation of Dreams dan Three Contributions to a Theory of Sex dalam dekade menjelang Perang Dunia. Pembahasan sastra dilakukan sebagai eksperimen teknik simbolisme mimpi, pengungkapan aliran kesadaran jiwa, dan pengertian libido ala Freud menjadi semacam sumber dukungan terhadap pemberontakan sosial melawan puritanisme atau kerohanian ketat dan tata cara Victorianisme atau pergaulan kaku. Perkembangan. Di dalam sastra Indonesia, pendekatan psikologi berkembang sejak tahun 60-an, antara lain oleh Huta Galung dan Umar Jati dalam buku pembahasan masing-masing atas Jalan Tak Ada Ujung dan Ateis. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan pertolongan agar dapat membaca drama atau novel dengan benar. Beberapa tokoh psikoanalisis. 1. Sigmund Freud, seorang yang sangat berbudaya dan beliau mendapatkan dasar pendidikan Austria yang menghargai karya Yunani dan Jerman klasik. 2. T.S. Eliot. 3. Carl Jung. 4. Ribot, psikologi Prancis. 5. L. Rousseau. 6. Rene Weller dan Austin Warren. 7. Wordsworth. Dan 8. Tatengkeng dari periode Pujangga Baru. Teori psikoanalisis Sigmund Freud. Dalam teorinya, Freud mengatakan bahwa perilaku ditentukan oleh alam bawah sadar yang berisi insting atau naluri alamiah dan dorongan biologis manusia. Ia beranggapan perilaku yang nampak dan ditujukan seseorang adalah akibat dari konflik-konflik alam bawah sadar yang tidak tampak. Kondisi psikis yang tidak tampak tersebut dibagi dalam 3 struktur kesadaran manusia, yaitu pertama sadar, 2 prasadar, dan 3 tak sadar. Selain itu, Freud juga membagi unsur komponen kepribadian, yakni 1. ID, merupakan sumber utama energi psikis yang ada sejak lahir. ID membuat semua aspek-aspek psikologis yang diturunkan seperti insting dan dorongan-dorongan biologis lainnya berfungsi untuk menjaga keseimbangan. 2. Ego. Ego berkembang dari ID agar orang mampu menangani realita, sehingga ego beroperasi mengikuti prinsip realitas. Usaha memperoleh kepuasan yang dituntut ID dengan mencegah terjadinya tegangan burn atau menunda kenikmatan sampai ditemukan objek yang nyata dapat memuaskan kebutuhan. Ego adalah eksekutif dari kepribadian yang memiliki 2 tugas utama. Pertama, memiliki stimuli mana yang hendak direspon atau dengan insting mana yang akan dipuaskan sesuai dengan prioritas kebutuhan. Kedua, menentukan kapan dan bagaimana kebutuhan itu dipuaskan sesuai dengan tersedianya peluang yang risikonya sedikit. 3. Superego, kekuatan moral dan etik dari kepribadian yang beroperasi memakai prinsip idealistik sebagai lawan dari prinsip kepuasan ID dan prinsip realistik ego. Ada 3 fungsi superego. 1. Mendorong ego menggantikan tujuan-tujuan realistik dengan tujuan-tujuan moralistik. 2. Merintangi impuls ID. Dan 3. Mengejar kesempurnaan. Teori psikoanalisis Jacques Lacan. Teori psikoanalisis Lacan menganggap alam bawah sadar manusia selalu dalam keadaan kurang, merasa ada yang hilang, sehingga tumbuh hasrat dan usaha yang terus-menerus untuk menutupi kekurangan itu. Menemukan kembali apa yang hilang, membuat manusia kembali lengkap, sempurna, utuh, menemukan identitasnya menjadi dirinya kembali.
Untuk mendapatkan konsep ini, Lacan membagi proses pembentukan diri itu dalam 3 fase, yakni 1. Fase proodipal pada tatanan real, 2. Fase cermin pada tatanan imajiner, dan 3. Fase odipal pada tatanan simbolik.